Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Stigma kurang baik kadang diterima oleh generasi Z dalam dunia kerja. Ini disebabkan mudahnya Gen Z ini pindah-pindah tempat kerja dengan berbagai alasan. Fenomena yang sering disebut job hopper ini dalam dunia kerja di Indonesia kerap mendapatkan istilah kutu loncat. Meski demikian, banyak faktor yang membuat Gen Z ini sering berpindah tempat kerja. Apakah pemalas, mau seenaknya, dan gemar healing? Apakah Gen Z selalu ingin serba instan dan nyaman? Apa urgensi pentingnya membangun akhlakul karimah pada generasi Z? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang pemerhati remaja, Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bung Iwan? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semua juga sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung Iwan, kita membahas tentang Gen Z. Istilah Gen Z sering diberikan pada mereka yang lahir antara tahun 97 hingga 2000-an. Mereka ini lahir dengan beragam teknologi informasi dalam genggaman. Apakah pemalas, mau seenaknya, dan gemar healing menurut Anda, Bung Iwan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kabar Petang dimanapun berada. Gen Z atau orang-orang atau yang sekarang masih masuk kalangan usia muda ya, yang lahir tahun 97 sampai kisaran 2012 ya, itu memang punya beberapa karakter yang unik yang memang mesti dipahami oleh orang-orang yang ingin bekerja dengan mereka itu ya. Kita mesti tahu bahwasanya Gen Z ini mereka itu termasuk kelompok masyarakat atau kelompok anak muda yang hidup dan cukup lama di masa pandemi ya. Jadi ini sekitar 2 sampai 3 tahun lebih mereka hidup di masa pandemi, sehingga ada beberapa kultur yang mereka punya itu yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya, generasi X misalnya seperti itu ya. Sehingga mereka memang lebih akrab dengan dunia digital ya. Nah, kalau sudah akrab dengan dunia digital karena mereka juga ada yang kuliah semasa pandemi sehingga mengalami kuliah online, sekolah juga online, bahkan juga yang sudah bekerja pun sebagian juga mengalami yang namanya WFH ya, work from home, sehingga memang kemudian mereka sedikit banyak tuh merasa nyaman dengan kondisi yang seperti itu, di kondisi yang tidak terlalu padat kerjanya ya, walaupun oke lah namanya WFH itu juga kadang-kadang rapat bisa berkali-kali di depan laptop, tapi tentu itu jauh lebih santai bebannya dibandingkan dengan orang ada di kantor atau di tempat-tempat pertemuan yang offline ya, sehingga memang beban kerja di WFA atau online yang dialami oleh sebagian besar Gen Z ini bebannya masih lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang hidup pada masa atau sebelumnya Gen X seperti itu ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa mereka ini orang-orang yang generasi muda yang pemalas mungkin agak kurang tepat ya. Tapi memang karena kulturnya ini yang menciptakan mereka kemudian punya pengalaman kerja seperti itu ya, sehingga memang mereka ada kesan kurang suka tantangan, kemudian juga mereka ada kesan tidak mau memenuhi beban pekerjaan yang berat seperti itu. Tapi ini bukan satu hal yang tidak bisa kemudian diubah atau dikondisikan, Bu. Begitu. Bung Iwan. Kemudian sebagaimana tadi Anda paparkan dengan segala aktivitas dan fasilitas dan kemudahan yang sudah dirasakan sejak dini, Gen Z dinilai banyak orang ingin kehidupan yang serba instan dan nyaman. Segala hal bisa dilakukan dengan sekali klik dan hasil yang cepat tanpa perlu memeras tenaga dan otak. Betulkah demikian, Bung Iwan? Dan bagaimana catatan Anda terkait hal ini? Ya, memang orang-orang muda yang mereka dikategorikan Gen Z ini ya, itu mereka sudah akrab lama bahkan mungkin semenjak usia anak-anak dengan dunia digital ya, dengan internet, dengan gadget ya, itu bisa laptop, kemudian juga ponsel.
dan mereka kemudian banyak berinteraksi dengan dunia luar, termasuk bersosialisasi, pertemanan itu dengan orang-orang lewat dunia digital. Sehingga ini kemudian membuat satu habit, satu satu perilaku ya, di mana mereka sudah merasa nyaman dengan kondisi cukup duduk manis atau orang dibilang generasi rebahan atau generasi HP miring ya seperti itu, tanpa kemudian mereka ada effort yang mau dilakukan untuk misalnya keluar rumah ya. Kan sekarang ini Gen Z mereka sudah akrab, mereka mau makan tinggal kemudian ada aplikasi antar layanan antar makanan ya. Kalau mereka juga ingin beli sesuatu dengan sudah banyak e-commerce ya, sudah banyak toko-toko online, kemudian mereka tinggal pilih barang juga dikirim, bayar pun nggak usah datang ke minimarket atau ke bank atau ke toko, cukup mereka pakai aplikasi m-banking, misalnya pakai e-money seperti itu, sehingga memang kondisi habit mereka tuh demikian. Nah, jadi bukan dikatakan mereka ini kemudian malas ya, tapi karena kondisi yang ada sekitar mereka itu sudah membuat karakter demikian. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan sebetulnya bagi kita ya, khususnya orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah dan dunia kerja tempat kita bekerja itu bagaimana kemudian bisa mengkondisikan Gen Z ini ke dalam suasana yang bisa diharapkan dan tidak menjadi orang-orang yang terlalu terlena, ada di comfort zone dengan dunia digital, malas kemudian sosialisasi atau kalau istilah sekarang tuh malas gerak ya, mau ke pasar aja malas, mau ke toko juga malas gitu kan, pengennya kemudian langsung mereka itu ketemu di dunia online, belanja pun via aplikasi online dan sebagainya. Begitu yang bisa bisa amati. Baik, Bung Iwan. Kemudian pengetahuan yang tadi yang Anda paparkan juga sangat banyak yang masuk, mudahnya akses informasi sering Betul. dilekatkan pada Gen Z. Sebagai generasi penerus bangsa, menurut Anda Gen Z ini apakah memiliki kelebihan, Bung Iwan? Ya, kalau kita perhatikan, Gen Z ini mereka itu punya sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki oleh para pendahulunya. Apa itu? Mereka ini orang-orang yang haus dengan tantangan. Jadi harus dengan tantangan. Nah, sehingga yang menyebabkan banyak anak-anak dari generasi Gen Z, jadi anak-anak muda dari Gen Z ini mereka dikatakan job hopper ya, atau nggak betah dengan pekerjaan mereka seperti itu, karena mereka merasa di sana tidak challenge, nggak ada tantangan. Anak-anak Gen Z ini, anak muda Gen Z ini, mereka tuh sangat haus dengan tantangan. Dan ini kemudian ada yang namanya pengembangan. Mereka ingin ada sekali ketika bekerja itu tidak statis dengan pekerjaannya, tidak monoton, karena secara umum anak muda ini mereka bosan sekali dengan kondisi pekerjaan yang sama dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat pekerjaannya itu dan itu saja. Itu mereka nggak mau. Mereka pengen ada pengembangan, mereka mengharapkan ada development di dalam skill mereka, di dalam juga pekerjaan mereka, dan tentu dalam salary atau dalam gaji mereka seperti itu. Nah, sehingga memang harus dipahami apa yang menjadi kultur mereka dan habit mereka. Ada yang sebagian tentu kita nggak bisa terima, ya kalau malas nggak mau gerak, ya tentu kita nggak bisa terima seperti itu ya. Tapi ada hal-hal yang kita juga kemudian harus optimalkan. Yang kita berikan kemudian satu kondisi yang cocok dengan apa yang menjadi sudah kultur mereka seperti itu. Tadi contohnya, mereka ini senang dengan tantangan. Nah, dari situlah perusahaan atau masyarakat atau negara atau umat ini senantiasa memberikan tantangan, tidak statis. Problemnya kan adalah kemudian para pengambil keputusan ini generasi baby boomer ya, generasi yang udah tua-tua begitu, yang mereka tuh sudah nyaman, sudah PW, sudah posisi wena dengan kondisi mereka, dengan kebiasaan mereka, dengan program mereka, sehingga ketika kemudian muncul generasi muda Gen Z ini yang mereka kemudian punya sikap yang karakteristik yang beda dengan baby boomer ini kemudian kadang-kadang ada benturan. Ada benturan, kemudian Gen Z tidak mendapatkan apa yang mereka mau, akhirnya mereka kemudian akan keluar, akan resign dari pekerjaan mereka, dan mereka ingin asik dengan dunianya. Jadi persoalannya sebetulnya adalah bagaimana generasi yang lebih tua ini, apakah baby boomersnya, Gen X-nya ini kemudian berusaha memahami dari Gen Z, lalu memberikan mereka kanal untuk bisa menyalurkan segala katakanlah ya hasrat mereka, cita-cita mereka ya, kemudian juga ekspektasi mereka tentang dunia kerja dan perubahan sehingga bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Begitu, Bung. Baik, terakhir Bung Iwan, apa urgensi membangun akhlakul karimah pada Gen Z? Lalu bagaimana cara yang harus dilakukan negara, masyarakat, dan keluarga untuk mengawal pemikiran, mental, dan fisik generasi muda, Bung Iwan? Ya,
Jadi Gen Z ini memang bukan cuma Gen Z sebetulnya, tapi secara umum ya. Bahwa secara umum masyarakat kita, khususnya kaum muslimin, memang mengalami kegambangan dan ketidakjelasan tentang persoalan etika atau adab dalam agama ya. Mana yang baik, mana yang buruk, itu dianggap sesuatu yang abu-abu seperti itu. Makanya kita sering nonton ya, anak-anak muda Gen Z ini misalnya bikin konten-konten prank, hoax ya seperti itu yang berlucu-lucuan bagi mereka dan untuk kemudian menjadi satu konten yang bisa menaikkan viewer mereka segala macam lah seperti itu. Nah, ini sebetulnya gambaran kondisi umum masyarakat termasuk di Indonesia. Nah, oleh karenanya disinilah pentingnya kemudian para juru dakwah ini mengenalkan dan menanamkan adab atau manner, Islamic manner kepada Gen Z ini agar mereka kemudian tahu bahwa menjadi anak muda yang kreatif, anak muda yang kemudian itu inovatif, anak muda yang juga kemudian selalu ingin tantangan, itu juga keren dan harus punya manner, punya adab. Bahwa kalau kamu Gen Z itu kemudian senang dengan tantangan, tapi sampai kemudian merusak kehormatan diri untuk orang lain, itu bukan sesuatu yang keren. Nah, di sini tantangan bagi para juru dakwah, bagi para pendidik untuk kemudian bisa meyakinkan para Gen Z ini bahwa bagaimanapun juga satu bangsa, satu generasi itu dia harus punya manner, punya adab yang kuat. Dan adab yang kuat itu harus dibangun berdasarkan akidah, berdasarkan satu keyakinan hidup. Bukan karena asas maslahat, bukan karena mengharapkan ada benefit, tapi karena ini merupakan keyakinan hidup saya Gen Z, saya Muslim, tapi saya juga harus memiliki adab atau manner yang baik dalam hidup saya. Begitu, Bung. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk kesempatannya Baik, Bung. pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Bung Iwan senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin. aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Sunardi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.